Satu dua. Shalom Bapak Ibu terkasih ya. Salam saudara semua ya. Selamat Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu sepanjang hidup ini Tuhan. Boleh kami lalui, boleh kami nikmati berkat-Mu yang luar biasa ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus yang baik, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Roh Kudus tolong penuhilah setiap hati kami Tuhan. Penuhilah tempat ini Tuhan Yesus, agar kami boleh merasakan kehadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Segala kuasa jahat di budaya sini sama beribu untukmu, kami perintahkan kau keluar, tolak, patahkan, hancurkan kau di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Kami percaya urapan Tuhan turun atas kami, urapan Tuhan mengalir atas kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari aku ucap bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya.
dan kemudahan Tuhan dalam kehidupan. Kami datang dan bawa segala pergumulan hidup kami ya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu selalu ada dan bebaskan kami ya Bapa pada saat ini. Kami yang terbelenggu, yang masih terikat dalam dosa ya Tuhan, ampuni kami. Bebaskan kami, biarlah roh kami senantiasa terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, segala kuasa kegelapan selalu mengintimidasi kami, dan selalu membuat kami tidak fokus, selalu membuat hati dan pikiran kami melayang-layang kekuatan-kekuatan yang bisa berasal dari Tuhan. Kami berdoa tidak menentukan segala sakit. Darah Yesus yang berkuat, darah Yesus yang berkuat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menaikkan doa kami kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa ada dan mendengar setiap seruan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan
biasa. Kami semua dipakai dan diurapi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, khususnya kami anak-anak PPI Kampung Buaya ini, kami berdoa. Terima kasih untuk Tuhan yang telah memilih menetapkan kami sebagai pelayan-pelayan yang ada di PPI Kampung Buaya ini. Semoga apa yang Tuhan telah berikan, apa yang Tuhan telah percayakan bagi kami, itu bukan menjadi beban bagi kami Tuhan, tetapi kami bisa melakukan, tetapi kami bisa melaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan hormat kepada Yesus. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau terus pakai kami anak-anakmu semua yang ada di sini, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap berdiri ya Bapak Ibu. Hari ini kita konsisten untuk berdiri bagi yang kuat. Tapi saya percaya, saya melihat di wajah-wajah Bapak Saudara, semua wajah-wajah yang kuat. Amin. Kita sambut-sambut aja kita. Yang dahsyat. Semua kita. Mari kita sambut dia sama Ibu. Sambut saja.
Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sukacita kami penuh hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah pribadi yang mengerti atas hidup kami. Hanya Engkaulah pribadi yang mengerti atas apa yang ada dalam hati kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan Yesus. Apa yang ada dalam hati kami saat ini Kau tahu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, kami buka hati kami. Haleluya, katakan di depan Tuhan. Seperti rusa yang haus. Hatiku tak tahan.
Kami percaya Roh Kudus mau menjamah setiap pribadi kami pagi hari ini. Tidak ada satupun daripada kami yang terlewatkan, semua dijamah dan dilawan oleh Tuhan. Kami yang datang dalam segala kelemahan kami, mungkin kami datang dalam segala sakit penyakit kami. Pada hari ini kami akan mengalami kesembuhan, mengalami pembebasan, mengalami mujizat daripada Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Boleh kami dengan urapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengan urapan yang baru, urapan yang baru, urapan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktunya berbicara bagi kami. Urapi setiap kami berbicara, kami dengan siap mendengarkan. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan, penghulu darah orang-orang kuat berlalu apapun namamu yang mencoba mencuri pikiran dan perhatian kami, mencuri rumah Allah dari hadirat peninggalan kami. Sekarang sehati kami di tempat ini, kami mengikat tolong makannya hancurkan segala kuasanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat, puja dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan sama-sama saya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini ada jemaat yang baru banyak, jauh-jauh dari Batam ya. Juga ada jemaat yang baru tapi tetap lama. Bapak Sofia dan keluarga, ya puji Tuhan. Semua kita boleh hadir bersama-sama hari ini dalam kasih Tuhan, amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan Natal bulan Desember ini kita merayakan Natal. Kita bersuka cita, kita bergembira, kita hadiri ibadah Natal kita, dan jangan hanya sekedar acara. Nah, Natal ini harus dialami oleh setiap pribadi kita. Natal itu harus betul-betul. Natal itu kan Tuhan Yesus Kristus lahir ke tengah dunia, dan dia harus lahir dalam hidup kita supaya kita betul-betul mengalami pelepasan dan pembebasan itu. Jadi kalau hanya kita tahu kabar tentang Natal tapi kita tidak mengalami Natal, itu tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan kita.
Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita, Yesus itu lahir dalam hati kita, dalam hidup kita. Itu yang membawa keselamatan dalam hidup kita. Tanpa Yesus lahir dalam hidup kita, maka kita tidak akan mengalami namanya keselamatan. Dia harus lahir. Karena kelahirannya, dia tinggal, rohnya tinggal dalam hidup kita. Itu yang merubah seluruh kehidupan kita. Pikiran kita, hati kita, hidup kita diubah. Dan itulah hidup baru yang dikatakan dalam firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan dalam momen bulan Desember ini. Mari kita buka ini ayat. Seringkali sampaikan, bahkan semua kita di tempat ini pasti hafal. Dan sekolah minggu pun hafal ayat ini. Yohanes 3:16. Saya merenungkan kebenaran ini, Bapak Ibu dan kalian, begitu dahsyat. Yohanes 3:16. Kalau sudah ketemu, mari kita bacakan bersama-sama dengan suara yang keras. Yohanes 3:16 kita bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berharga. Saudara dan saya ini adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Mengapa paling berharga? Karena di dalam diri kita ada akal, ada pikiran, ada kehendak, bahkan ada kekekalan dalam hidup kita. Inilah yang membedakan kita dengan ciptaan Tuhan yang lain. Saudara dan saya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat berharga, yang ada di hati Tuhan dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu selalu kita katakan bahwa meskipun malaikat diciptakan oleh Allah begitu indah, pada saat dia jatuh ke dalam dosa, dia dibuang begitu saja. Tapi saat kita jatuh ke dalam dosa, saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah punya rancangan untuk menebus kita. Supaya orang yang berharga ini, orang yang sangat dikasihi ini, tidak akan mengalami yang namanya kebinasaan. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan katakan tadi bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengeluarkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Saya berikan judul khotbah hari ini adalah kelahiran Tuhan Yesus, bukti kasihnya bagi manusia. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus adalah bukti kasihnya kepada saudara dan saya. Saya renungkan begini Bapak Ibu sekalian. Saudara dan saya adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Pada saat orang yang dikasihi oleh Tuhan jatuh ke dalam dosa, saya ngomong begini, Allah begitu sedih. Kenapa? Karena tadinya manusia itu dirancang bukan untuk mati. Manusia ini dirancang bukan untuk mengalami penghukuman. Manusia ini dirancang bukan untuk mengalami kebinasaan, bukan. Manusia ini dirancang, diciptakan oleh Allah yang serupa dengan segambar dengan aku untuk menikmati kekekalan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan. Itu rancangan Allah. Tetapi saat dosa masuk, maka kematian itu terjadi. Karena firman Tuhan, kalau engkau memakan buah yang dilarang itu, maka pada saat itu juga kamu akan mati. Mati artinya terpisah dengan Allah. Mati artinya mengalami kebinasaan. Mati artinya mengalami penghukuman yang kekal. Tapi kasih Allah kepada kita tidak pernah menjadi gagal. Kasihnya tetap. Dia punya cara, dia punya jalan untuk menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu untuk menolong saudara dengan saya, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, datang dengan dunia ini. Dan itulah Natal yang kita rayakan di bulan Desember ini. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini. Amin. Dia datang ke dunia ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Dia lahir ke tengah dunia ini, tetapi Dia juga harus lahir dalam hati kita. Dia juga harus lahir dalam hidup kita. Karena saat Dia lahir dalam hidup kita, dalam hati kita, itu yang membawa perubahan yang besar, itu yang membawa keselamatan dalam kehidupan kita.
Karena Alkitab mencatat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya dia akan menerima keselamatan. Artinya dia menerima, dia mengakui, dia mempercayai apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah rencanakan bagi anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah dunia ini banyak orang menolak kekristenan, menolak Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus hanya ada kebinasaan. Kalau ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu tidak perlu datang ke dalam dunia. Kalau ada cara yang lain, atau hanya karena kebaikan kita, kesalahan kita, lalu kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga, tidak bisa. Hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus jalan kepada keselamatan. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan itu memberikan anaknya yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya, saya percaya semua kita tempat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Setiap orang yang percaya, Alkitab mengatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam karya penebusannya dalam kehidupan kita. Ini ditulis secara lengkap oleh pemazmur. Kita buka sebentar. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 4. Apa yang Tuhan kita Yesus Kristus lakukan saat Dia datang ke tengah dunia ini. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan bahas satu-satu apa yang Tuhan kita Yesus Kristus. Ini nubuatan yang ditulis oleh Mazmur. Bagaimana seorang Mesias menyelamatkan manusia. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan berrahmat. Nah, hal yang pertama, kasih Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, manfaatnya bagi kita. Yang Dia kerjakan adalah mengampuni segala kesalahan. Alkitab mencatat Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini, yang dilakukan adalah mengampuni kesalahan kita. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat kita mengaku, datang kepada Dia, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak mau diakui di hadapan Tuhan. Tuhan bilang kamu berdosa, kita bilang tidak, saya tidak akan kurang berdosa. Kita tidak akan mengalami pengampunan. Tapi kalau kita merendahkan hati, merendahkan diri Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku. Maka orang-orang seperti itulah yang akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah pengampunan. Kenapa harus pengampunan? Pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, dia terhutang untuk, kalau dia mau diselamatkan, dia harus ditebus. Artinya saudara dan saya, kita semua ini orang yang berdosa dan orang yang berhutang. Hutang dosa. Tanpa pengampunan kita akan binasa. Tetapi kasih Kristus datang ke dunia ini, Dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Dalam doa, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus melakukan pengampunan bagi saudara dan saya. Jadi apapun dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita, kalau kita datang kepada Tuhan minta ampun, maka Dia akan mengampuni. Amin. Karena tanpa pengampunan tidak bisa kita boleh masuk ke dalam kerjaan. Kita tetap menjadi orang yang bersalah.
kita tetap menjadi orang yang tertuduh, kita tetap menjadi orang yang berdosa. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini, Dia datang untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Amin. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Kristus datang ke dunia ini, yang Dia lakukan adalah memberikan pengampunan. Seperti seseorang yang sedang divonis hukuman mati, sebentar lagi dia akan dibawa ke tiang gantung. Dia harus mati di situ karena kesalahan dan pelanggaran. Dia harus meregang nyawa di situ karena pelanggaran. Tetapi ada satu orang, ada satu pribadi yang mau naik ke tempat tiang gantungan itu. Dan orang yang tertuduh tadi, orang yang harus mati di situ, dia turun. Dan ada seorang pribadi yang menggantikan dia di situ. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah yang menggantikan kita, menjadi kita pada saat kita dituntut oleh hukum Taurat supaya harus mati, tapi Dia gantikan kita. Supaya saudara dan saya boleh pengampunan. Kita mendapatkan pengampunan memang cuma berani, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena kasih-Nya yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengerti anaknya yang tunggal yang datang ke dunia ini. Sekali lagi Dia memberikan pengampunan buat kita. Karena tanpa pengampunan Bapak Ibu Saudara tidak akan bisa kita boleh masuk dalam kerajaan. Jadi hal yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu dalam Mazmur ini adalah Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, bagian A. Jadi hal yang kedua adalah Dia mengampuni segala kesalahanmu. Segala kesalahan. Apakah kita mencuri, apakah kita berbuat jahat, apakah kita berpikir negatif, atau apapun dosa kita, Alkitab mencatat Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Baik yang kita tidak sadari maupun kita sadari lakukan, semua itu diampuni oleh Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang besar. Kalau kasih kecil itu hanya mengampuni sebagian, tapi Alkitab mencatat bahwa kasih-Nya yang besar itu mengampuni segala kesalahan kita. Segala kesalahan kita. Jadi sebetulnya kita di dalam krisis ini Bapak Ibu, tidak ada lagi sebetulnya tuduhan atau halangan yang membuat kita itu terhalang untuk datang kepada Allah. Kenapa? Karena segala kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kadang-kadang kita tertuduh mau berdoa rasanya, aduh malas. Mau bersaat teduh, aduh malas. Ada sesuatu yang menunggu kita. Kamu kan tadi ngomongin ini kan, ngomongin itu kan, jadi artinya tertuduh. Tetapi orang percaya di dalam Tuhan, dalam Kristus, kita harus berkata bahwa semua itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Dosa saya sudah ditebus, segala kesalahan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Itu jelas juga Bapak Ibu. Jauh sebelum Kristus Yesus datang ke dunia ini, sudah dinubuatkan bahwa seorang pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus, Dia datang ke dunia adalah mengampuni segala kesalahan kita. Amin. Tanpa pengampunan itu Bapak Ibu sudah sekalian, tidak mungkin kita boleh masuk ke dalam kerajaan-Nya. Karena Alkitab mencatat Allah itu adalah kudus. Bagaimana kita bisa masuk ke kerajaan yang kudus itu? Kalau kita membawa kesalahan kita, kalau kita membawa pelanggaran kita, kalau kita membawa dosa kita, tidak bisa masuk ke sana. Kalau kita bersyukur, Yesus menyelesaikan itu semua. Dosa, pelanggaran dan kesalahan kita semua diampuni oleh Tuhan kita. Dia yang mengampuni segala kesalahan, itu adalah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang besar dalam hidup. Dan yang selanjutnya, Mazmur 103 ayat bagian B. Mazmur 103 ayat 3 bagian B. Yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Nah, Tuhan kita Yesus Kristus itu memberikan korban penebusan, bukan saja menebus kita dari dosa, tapi Alkitab mencatat jauh sebelum Yesus Kristus datang ke dunia, dia sudah katakan bahwa dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Jadi di dalam Kristus Yesus itu ada yang namanya kesembuhan mujizat. Amin. Ada mujizat Bapak Ibu sekalian. Apapun kelemahan kita, apapun sakit penyakit kita, sebelum kita heboh datang ke dokter, terlebih dulu kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena Alkitab mencatat bahwa dia menyembuhkan segala penyakit kita. Dia Allah yang menyembuhkan. Bahkan dalam 1 Petrus 2:24 bilang begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Pemazmur sudah mencatat ratusan tahun sebelum Kristus Yesus lahir bahwa dia datang untuk memberikan kesembuhan bagi kita. Dan Petrus di dalam perjanjian baru mengingatkan kembali bahwa oleh bilur-bilur Yesus itu memberikan kita kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya saudara dan saya kita semua telah menjadi sembuh. Kita pegang teguh ini Bapak Ibu saudara. Kalau kita punya sakit, mungkin sakit di dada, mungkin sakit di kaki atau dimanapun, yang kita minta kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang sanggup memberikan kesembuhan. Karena itu janjinya kepada kita. Itu firman-Nya kepada kita. Kita pegang teguh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi Pak, ini masih sakit. Itu keadaan yang kita hadapi. Tetapi janji firman Tuhan kepada kita, kita pegang teguh bahwa kesembuhan pasti terjadi. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Saya pasti sembuh, saya pasti dipulihkan oleh Tuhan, saya pasti disegarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah janji Tuhan. Saat kita perkatakan apa yang jadi janji Tuhan itu dalam hidup kita, maka kita akan melihat kenyataan itu pasti akan terjadi. Amin. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara dan saya, sekali lagi, dalam Tuhan kita Yesus Kristus tersedia kesembuhan ilahi. Dan oleh bilu-bilunya kita boleh sembuh. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus itu Bapak Ibu sekalian diberikan mahkota dulu. Bahkan tubuhnya terjadi, dicambuk, darahnya terbuang. Dan akhirnya oleh bilur-bilurnya, artinya bilur-bilur itu tubuh yang terlukai, tubuh yang tergores itu, tubuh yang sakit itu, tubuh yang menderita itu, memberikan kesembuhan buat saudara. Itulah iman kita. Oleh bilur-bilur kita menderita. Dan hal yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Hal yang ketiga, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Bayangkan pemazmur sebelum Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia, pemazmur sudah mencatat bahwa Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Nah, saya baca lubang kubur ini dinamakan, kalau bahasa Ibrani itu Seol, kalau bahasa Yunani itu Hades, itu dunia orang mati, alam kubur, dunia orang mati. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia itu menebus kita dari dunia orang mati. Makanya Tuhan kita Yesus Kristus saat dia mati, hari yang ketiga dia bangkit. Ini memberikan pernyataan buat kita bahwa orang yang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dia tidak akan selamanya ada di alam kubur. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Makanya pada saat kita percaya kepada Yesus, meskipun kita mengalami yang namanya kematian, iman kita, dan suatu saat kita akan mengalami yang namanya kebangkitan. Karena dia menebus kita dari lubang kubur, dari kematian kekal, dari Hades atau Sheol tadi. Ditebusnya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Artinya bahwa sebetulnya kita itu
sudah ada dalam lubang kubur, sudah ada dalam kematian, sudah ada dalam kebinasaan karena dosa yang dilakukan oleh Adam. Tetapi saat Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia, Dia ambil kita dari kebinasaan, Dia ambil kita dari dunia orang mati, Dia ambil kita dari tempat yang Hades. Dia bawa kita untuk boleh masuk dalam satu tempat yang namanya Firdaus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pada saat ada seorang yang dipaku di sebelah Tuhan Yesus, gitu kan? Satu yang dikatakan, ada yang satu menghujat, yang satu berkata, Tuhan ingatlah aku kalau Engkau ada dalam Firdaus. Dan dikatakan, ingatlah mulai hari ini kamu ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah menebus kita dari lubang kubur, dari kematian, dari kebinasaan. Jadi Bapak Ibu perlu ditanamkan dalam hati kita supaya kita tidak pernah takut lagi dalam hidup. Bahwa semua Dia selesaikan apa yang buruk-buruk, apa yang membinasakan kita, yang mendatangkan kematian bagi manusia, itu semua sudah Dia tanggung. Jadi bagian kita sekarang adalah menikmati berkat yang sudah disediakan dari kita. Berkat orang benar, kasih karunia yang sudah menyelamatkan kita, membebaskan kita, menebus kita dari kematian. Itu Dia memberikan berkat buat kita. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia, Dia memberikan kasih karunia-Nya bagi saudara dan saya. Bapak Ibu saudara sekalian, hidup ini Bapak Ibu bukan hanya kita dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, tapi ada anugerah, ada kasih karunia yang Dia limpahkan dalam hidup kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, tapi biarlah kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Sebanyak merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan, suatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya pernah saksikan di tempat ini waktu kami rindu untuk punya rumah. Kami berdoa, Tuhan, kami rindu punya rumah di tanah air. Tetapi secara gaji tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin. Saya pikir mustahil ini hal yang mustahil, tidak mungkin. Setelah gaji hari, bayar ini, selesai. Hari ketiga, hari keempat setelah gajian, sudah bingung mau makan apa. Boro-boro mau beli rumah atau mau nyuci rumah, tidak mungkin. Tetapi kami bersama dengan istri dan anak-anak kami berdoa, Tuhan, tolonglah kami rindu punya rumah. Kami berdoa minta sama Tuhan, siang malam kami berdoa. Dan tidak berapa lama kemudian Tuhan buka jalan. Kami lihat rumah, pede aja gitu lihat rumah kan, Palangkaraya ini. Seperti orang yang banyak uang saja. Padahal tidak ada. Percaya diri cari rumah. Oh, yang ini nggak pas. Hebat aja bilang ini nggak pas. Oh, jangan di sini. Kata istri saya, ada papi, di kota Rabu, kota. Oh ya, kalau nggak di sini jangan cari tempat lain. Akhirnya kita jalan terus ke mana-mana. Akhirnya di daerah akhir mana kami di sini. Daftar, oke, sampai proses daftar. Lalu saya ingat bulan Desember juga. Setelah diajukan berkas, oke. Ternyata setelah diajukan berkas di ACC. Wah, pada saat di ACC kita malah bingung. Bingungnya kenapa? Didesak oleh bank, Pak, kredit Bapak sudah diterima. Silakan besok kita mau tanda tangan di bank. Bapak siapkan uang sebanyak 4 juta. Untuk apa nih Pak? Untuk bayar notaris dan buka rekening dan lain sebagainya. Waduh, saya sama istri kami bingung. Gimana ini caranya ini? Tidak mungkin ya, dari mana ada uangnya? Nah, lalu ditelepon juga dari pihak Deposit. Dia bilang begini, Pak, kredit Bapak sudah diterima. Silakan Pak, kita tanda tangan di bank untuk notaris juga. Aduh Pak, kendalanya apa Pak? Dia bilang begitu.
Kami mau berdoa terus, kami berdoa Tuhan buka jalan. Aduh kami nggak punya uang. Ya udah, Bapak datang aja ke sini. Nanti saya bantu. Berapa yang perlu? Saya datang lagi ke developer itu, dia kasih saya uang sejumlah itu perusahaan itu. Akhirnya kami bisa tanda tangan kontrak, tanda tangan di notaris, dan akhirnya kami bisa punya rumah ini. Jadi saya menceritakan ini bahwa ini adalah cara Tuhan. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Pada saat kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kasih karunia kepada kita. Amin. Ada kasih karunia Bapak Ibu sekalian. Kasih karunia itu sesuatu yang memang di luar kemampuan kita. Kita berserah di luar kemampuan kita, Tuhan akan mengerjakannya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saya percaya dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian, apapun kesulitan kita, apapun pergumulan kita, sepertinya tidak mampu kita hadapi, tapi percayalah, datanglah kepada Yesus, berserulah kepada Dia. Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu dalam hidupku, dalam persoalan keluargaku, dalam persoalan rumah tanggaku, dalam persoalan pekerjaanku, dalam persoalan rumah tangga anak-anak. Pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Ada kasih karunia-Nya Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Jadi saat kita percaya kepada Yesus, Dia memberikan mahkota, Dia memberikan tanda buat kita. Ada kasih karunia yang menyertai kita. Apa itu mahkota? Mahkota itu didapat orang pada saat dia memenangkan satu lomba. Lomba kecantikan atau lomba lari misalnya. Kita pernah lihat di televisi, itu diberikan mahkota. Dia layak mendapat mahkota itu karena perjuangannya, karena prestasinya. Tetapi kita Bapak Ibu sekalian mendapatkan mahkota itu bukan karena prestasi kita, tetapi karena kasih Kristus yang sudah menembus dosa dan kesalahan kita, dan Dia menanggung semuanya, mati di kayu salib dan mati. Itulah kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, kemenangan bagi kita. Amin. Oleh sebab itu kita mendapatkan mahkota kasih karunia itu. Mahkota kasih setia dan rahmat-Nya ada dalam hidup kita. Jadi berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, berhenti mengandalkan kemampuan sendiri, andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu sekalian, lebih dari apa yang dapat kita pikirkan, lebih dari apa yang dapat kita rancangkan, Allah bekerja di dalam kasih. Amin. Andalkanlah itu Bapak Ibu sekalian. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita menang karena Kristus Yesus yang sudah menang dari kita. Kita mendapatkan mahkota karena Dia yang berlomba buat kita. Dia menang. Kita diberikan mahkota. Jadi bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih karunia. Sekali lagi kita dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Jangan takut lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya pergumulan, datang kepada Yesus, menghampiri tahta kasih karunia, karena Dia datang untuk menolong kita. Dia datang ke dunia ini untuk menolong kita. Dia datang ke dunia ini untuk memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar dalam kesulitan kita, kesulitan rumah tangga kita, kesulitan keuangan kita, kesulitan pekerjaan kita, semua yang sulit-sulit. Dia datang ke situ memberikan pertolongan dan jalan keluar. Itulah kasih karunia. Kalau kita bekerja mendapat upah, oke. Itu karena kita bekerja mendapatkan upah. Tapi kasih karunia itu lebih dari sekedar upah. Untuk keselamatan kita, Alkitab mencatat bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena kesalehanmu. Artinya tidak ada satupun yang menjadi sumbangsih kita sehingga menolong Tuhan supaya menyelamatkan kita. Tidak. Murni karena kasih karunia Tuhan. Murni karena darahnya Dia curahkan, murni karena kasih-Nya. Oleh sebab itu tadi saya mau katakan bahwa judul khotbah ini, Tuhan kita Yesus Kristus adalah bukti kasih-Nya bagi segala macam. Jadi hadiah Natal yang terindah di bulan Desember ini bagi hidup kita adalah Dia harus lahir dalam hidup kita. Karena kelahirannya itu yang pertama tadi adalah Dia mengampuni segala dosa kita.
Karena kelahiran itu sekali lagi dikatakan bahwa mengampuni segala kesalahan. Dan kehadiran itu dia menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dan kehadiran itu adalah menebus kita dari roh kudus. Dan kehadiran itu memberikan saudara dan saya mahkota kasih karunia. Amin. Itulah yang menjadi tujuan Tuhan kita Yesus Kristus, hadiah yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kado yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara dan saya, supaya kita mengalami terobosan yang baru dalam hidup kita. Kita tidak lagi hidup dalam kepertumbuhan dosa. Kita tidak lagi hidup dalam sakit penyakit. Kita tidak lagi hidup dalam kebinasaan. Kita tidak lagi hidup di dalam kekuatan kita sendiri, tapi dalam kasih karunia Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kehidupan kita. Amin. Itu firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa bersama. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Besar kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Persembahkan, Oh
Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, Engkau datang ke tengah dunia ini, bukti kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah rela mati disalibkan bagi kami, bangkit pada hari ketiga untuk menembus kami dari dosa kami. Segala dosa kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Bahkan Engkau berjanji Tuhan, oleh bulu-bulu kami sudah disembuhkan. Kami percaya hari ini setiap pribadi kami, apapun menjadi kelemahan tubuh kami dan sakit penyakit kami, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan sudah terjadi dalam tubuh kami, kesembuhan sudah terjadi dalam tubuh kami. Di dalam nama Yesus, oleh minum Yesus, kami sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Engkau memahkotai kami dengan kasih kami. Kami percaya anugerah dan kasih karunia-Mu mengerjakan jauh lebih dahsyat dalam kehidupan kami. Apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau yang melihat kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Mungkin keuangan kami, mungkin hubungan suami istri, mungkin hubungan orang tua anak. Kami datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya ada anugerah-Mu, ada kasih karunia-Mu yang akan memulihkan hidup kami, yang akan melepaskan kami, yang akan membebaskan kami, sehingga hidup kami mulai hari ini adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan, adalah hidup yang mengalami kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah disembuhkan, kami percaya kami sudah diampuni, dan kami percaya sudah menerima anugerah kasih karunia-Mu, menerima berkat-berkat yang sudah Kau sediakan bagi kami melalui pengorbanan anak Tuhan Yesus. Berkat kekuatan kesehatan yang baru, pemulihan ekonomi, keuangan, sukacita damai sejahtera dengan rumah tangga dan keluarga. Itulah yang Kau kerjakan Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan Kau Allah kami tetap selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita akan duduk namanya. Amin, puji nama Tuhan. Saudaraku terkasih, apa yang belum kita dapatkan 2025, kita imani, kita percaya 2026 dengan iman kita mendapatkannya. Amin. Kalau Tuhan menangkan saya, apa gereja kamu belum dapat tahun 2025, saya katakan sama Tuhan, ruko Tuhan, saya mau mempunyai ruko sendiri. Dan saya tetap berdoa, dan saya imani 2026 saya harus mempunyai ruko sendiri. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita, dengan hormat kami juga kepada Bapak Nuri untuk membawa kita dalam dua persembahan. Mari kita bersama. Ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini ya Tuhan, oleh kasih-Mu, tuntunan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Sampai saat ini kami tetap menikmati kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebuah firman-Mu ya Tuhan, yang dibawa oleh hamba-Mu ya Tuhan. Maka Engkau berkatilah keluarganya, berkatilah kehidupannya, di mana dia berada, di mana dia berjalan dan melayani. Tuhan berkati. Dikasihlah biar Tuhan Yesus selalu senantiasa memberkati hidupnya, dari hidupnya sehat dan kuat hanya untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini ya Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati, dan juga Tuhan apa yang kami punya, apa yang kami miliki ya Tuhan, semua berasal daripada Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati, berguna bagi pekerjaan, berluas
pekerjaanmu di muka bumi ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkatilah juga Tuhan tangan-tangan yang penuh sukacita memberi. Maka berkatilah usaha, pekerjaan, apapun profesi kami ya Tuhan, memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang membalaskan berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati juga ya Tuhan yang sisanya yang kami miliki, Kau berkati dan kami pergunakan dengan baik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, bahkan juga Kau berkati bahkan persepuluhan, berkati kolekte persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sambil kantong kolekte dijalankan, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Ku punya visi untuk bangsa ini. Haleluya. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari gas luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akan membacakan warta dalam sepekan minggu kemarin.
yaitu mengucapkan selamat bergabung Bapak Setia dan Mama Setia. Jumlah kolekte ibadah raya Minggu tanggal 14 Desember 2005, kas pertama 133.000, kantong kedua 82.000. Nah, untuk pengeluaran kita agak besar ini oleh status gereja kita kan sudah gereja lokal, jadi kita mempersiapkan segala sesuatunya. Jumlah pengeluaran kita untuk pembelian kain bendera, tambah baju untuk baptisan 13 meter kali 27.500, berjumlah 357.500. Kain untuk taplak meja perjamuan 2,25 meter kali 60.000, 135.000. Kain untuk lambang salib 0,25 meter kali 35.000, 8.750. Bayar belangko akta penyerahan anak, belangko baptisan, dan belangko akta nikah seluruhnya 15 lembar kali 5.000, jumlahnya 75.000. Jadi jumlah pengeluaran bulan Desember 576.000. Untuk perpuluhan dan persembahan khusus dari saudara Yeskiel Kennedy Peru. Jadwal kegiatan minggu kita yaitu hari Selasa menara doa jam 2 sampai dengan selesai. Hari Rabu doa puasa jam 18 sampai dengan selesai. Hari Kamis kunjungan dan penginjilan. Hari Jumat persekutuan doa jam 16 sampai dengan selesai. Hari Sabtu latihan untuk ibadah minggu. Pokok-pokok doa kita yang kita doakan setiap hari, setiap minggu. Doakan Palangkaraya Kalimantan Tengah supaya menjadi penuaian jiwa-jiwa, terjadi penuaian jiwa-jiwa bagi kita. Doakan gereja kita Barigas Lumbung Tuayan, gembala, pengerja, dan seluruh jemaat. Doakan untuk tanah dan gedung gereja tempat kita beribadah. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Untuk yang berkenan menabur atau janji iman untuk pembelian perlengkapan alat musik kita masih dibuka. Mungkin itu wakil jemaat untuk Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi minggu ini kita tanggal 25. Tadinya kita kan ada ibadah di tempat ini, tetapi karena kita bergabung di Unity, Barigas Unity, kita diajak untuk kumpul bersama. Kumpul bersama dengan beberapa gereja, gereja Kemenangan, Penuaian, dan juga Gereja sama dengan kita Barigas Penuaian, kita di ibadah satu tempat. Jadi kita nanti ibadah 25 yang tadinya kita rencanakan di sini, kita ibadah sama-sama ke sana. Jadi kita gabung ke sana saja. Nah, karena kita bergabung dalam satu unity, hari Kamis jam 9. Nah, jadi hari Kamis jam 9 pagi kita ibadah di GD Barigas, tempatnya GD Barigas Kemenangan yang letaknya di Jalan Rungan. Bagi kita yang pernah ke sana, nah, kalau yang belum tahu itu dari jalan Tingang, ada pinggir Pengaringan itu setelah SMA 5, dan berapa jauh dari SMA 5 itu ada Gang Rungan namanya di sebelah kiri, masuk aja ke dalam, ada gereja di situ. Masuknya kita 200 atau 300 meter. Jadi hari Kamis tanggal 25 kita sama-sama ibadah di sana. Amin. Kita ibadah sama-sama di sana, dan hari Minggu tetap kita akan ibadah di tempat ini. Jadi kita diminta dari choirnya berapa? Choirnya 3, hasil atau penerima tamunya 2 orang. Nanti silakan ditentukan siapa orangnya.
mewakili dari kita Barigas Tuaya bisa untuk, nah tadinya kan kita mau ada ibu di sini kan, ya udah kita oper aja ke sana orangnya. Menurut saya sudah ada tiket. gantian. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian, ya, selamat merayakan Natal tanggal 25 dan hari ini. Jadi tiup lilinnya Bu, tiup lilinnya ada kan? Jadi kita akan tiup lilin karena banyak kita yang berulang tahun di sepanjang bulan Desember ini. Nanti disebutkan ada Raddes, ada Ibu Lisbeth, ada Timothy, nanti tanggal 31 ada Bapak Yusuf, nanti tanggal udah lewat 3 tanggal 10 ya kemarin ya. Nah. Oke. Jadi Martin itu tadi kan kita rencana mau potong itu kan. Alihkan aja kita kan 31 itu menurut saya. Karena kita bicarakan apa ya. Nah, karena diminta gabung ya udah nggak apa-apa kita gabung, amin. Biar rame-rame sekali-sekali. Oke, kita balik berdiri Bapak Ibu sekalian. Kami memuji besar. Ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran Tuhan. Siang hari ini diberkatilah gereja Barigas Tuaya, Tuhan bawa terus untuk bergerak bersama menyuai jiwa di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami percaya Tuhan memegang gerejamu, kami percaya Tuhan memberkati gerejamu. Engkau pakai semua kami jemaat Tuhan di tempat ini dengan urapan yang baru, hikmatnya daripada Engkau, kuasa yang daripada Engkau, untuk bersaksi, untuk melayani, untuk menceritakan tentang Yesus kepada begitu banyak dan sangat banyak orang di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sehingga setiap kami gereja Barigas Lumbung Tuayan akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kami bergerak untuk menuai jiwa di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami berdoa untuk tanah dan gedung gereja. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan janji-Mu pasti digenapi. Kami bersyukur dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah tempat ini, keluarga Hamba-Mu Pak Kardinal Tarung yang sudah menyediakan tempat bagi kami. Berkatilah keluarga, rumah tangga, anak, cucu, menantu, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih semua kami yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam keluarga, rumah tangga kami, bahkan usaha dan pekerjaan kami semua diberkati oleh Tuhan. Bagi kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong dan buka jalan. Bagi kami yang usaha, baik itu dagang, baik itu jualan, baik itu jasa, kerja emas, atau apapun yang kami kerjakan, seluruh jemaat Tuhan, kami percaya berkat Tuhan dicurahkan atas keluarga rumah tangga kami di dalam nama Yesus. Diberkatilah keluarga rumah tangga, ekonomi keuangan kami dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala bentuk kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Pencuri, perampok, apapun namanya yang mencoba dan membuat bangkrut, yang membuat melarat miskin, segala kuasa itu kami tolak, dan hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya kami adalah orang yang diberkati Tuhan, diberkati ekonomi kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati anak-anak kami, diberkati masa depan anak-anak kami, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan berikan mereka pekerjaan yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapak Ibu, mari angkat tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai dan sejahtera
Berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir melimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, diberkatilah anak kita, diberkatilah studi anak-anak kita, lumbung-lumbung kita diberkati. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami ucap syukur, dan kami percaya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Ayo bawa kuenya biar langsung aja kita doakan. Ini memangnya ceritakanlah apa ini? masih berjalan. Ada tetangga saya, ada kemarin lagi membuat seperti itu di kantor. Kantor di gubernur atau di mana saya kurang paham. Terus saya bilang, saya